Selamat datang di channel Cerita Bermanfaat. Kali ini saya akan membahas tentang wanita ideal menurut Islam dalam kitab Qurratul Uyun. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wanita ideal menurut Islam. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah seorang istri yang menolong suaminya untuk urusan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang paling berfaedah setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memiliki istri yang solihah. Jika suami memerintahkannya, maka ia mentaatinya. Jika suami memandangnya, maka dia menyenangkannya. Jika suami bersumpah kepadanya, maka dia memperbaikinya. Jika suami tidak ada di sisinya, maka dia menjaga diri dan harta suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menikahi wanita karena kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menambahkan kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi wanita tanpa tujuan lain, kecuali meredam syahwatnya dan untuk menjaga kesuciannya dari perbuatan zina, atau berniat menyambung ikatan keluarga, maka Allah akan memberkahi istrinya. Sedangkan seorang budak hitam namun kuat imannya adalah lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki anak dan mampu untuk mengawinnya, namun tidak mau mengawinkannya, kemudian anaknya berzina, maka dosa untuk kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu, karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka menikahilah wanita yang kuat agamanya, maka kamu memperoleh kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka nikahlah dengan wanita yang merdeka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara yang dapat membahagiakan seseorang: memiliki istri solihah, anak-anak baik, bergaul bersama orang-orang soleh, rejeki diperoleh dari negeri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahlah wanita yang memiliki jiwa kasih sayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kebanyakan jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid bin Thabit, hai Zaid, apakah engkau sudah menikah? Zaid menjawab, belum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikahlah, maka akan terjaga kesucianmu, sebagaimana kamu menjaga kesucian dirimu. Dan jangan kamu menikah dengan 5 golongan wanita. Zaid bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah Syahbarah, Lahbarah, Nahbarah, Handarah, Lafut. Zaid bertanya, ya Rasulullah, aku tidak mengerti, engkau katakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Syahbarah, wanita yang bermata abu-abu dan jelek tutur katanya. Lahbarah, wanita yang tinggi dan kurus. Nahbarah, wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur. Handarah, wanita yang kuntet dan tercela. Lafut, wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita yang baik dan cantik, tapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Petik 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan. Lalu dia datang lagi pada Rasulullah untuk kedua kalinya. Rasul tetap melarangnya. Kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarangnya menikahi wanita itu.
Dan beliau bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu pada hari kiamat."